dari palsu. belakang. Benar. Palsu. Tapi kalau kita melihat sedikit late game potensial yang lebih dipegang oleh Onyx Profesor KB. Oke, tapi kalau ngomongin soal Nathan ini lebih powerful di late game. Itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman Onyx. Jangan terbawa mungkin flow di mid game sampai late game yang lebih cenderung pasif. Disetir Karena bisa jadi itu setiran untuk EVOS Glory. Oke, peringkat bukan arti karena sesungguhnya akan terbukti apakah EVOS Glory mampu menaklukkan Sang Raja Langit atau Onyx yang akan menenggelamkan EVOS Glory. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. meta duo fighter yang kembali kita saksikan nih. Ini setelah berapa season Profesor KB? Kalau dihitung-hitung sih terakhir mungkin kita lihat di season yang Season tiga? ke-8 ada. Oh 8 ada ya? 7 juga sempat ada. Oke. Sebenarnya kita sempat ngeliat Granger di area jungle. Aku lebih penasaran sama emblemnya, terutama untuk Albert karena dia jadi gold laner. Dan kalau dia pakai Master Assassin, harusnya dia bikin cara damage. Brans bakal bahaya banget di lini belakang. Apalagi kalau mainin Hepta. Aduh, itu dia. Dia thrill yang dia ingin Basic mainkan. Common, Trill, dan Festival of Blood. Bisa jadi hybrid build kalau kayak gini. Karena Oke. dia maininnya ke arah Brave Smite. Berarti kalau seperti ini, dia akan mengandalkan Sas dan juga Lebih Kairi. ke arah sustainability ya? Kairi bakal jadi eksekutornya nanti. Oke, dan pressure dari EVOS sebenarnya terlihat cukup agresif sebenarnya, tapi masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Onyx. Sementara Kairi akan lebih berfokus untuk melakukan jungling, masuk ke area B, jungle dari pemain-pemain EVOS. Hal yang sama dilakukan juga oleh Novel, Yes. tapi masih belum ada team fight yang dibuka. Masih Oke. menunggu level 4 terlebih dahulu. Tapi kalau kita bisa saksikan, ini akan bermain dengan King Flash di belakang sana. Bakal lihat dibantu dengan adanya Anovel. Albert bakal coba didapatkan. Satu momen kita first blood dari top lane. Nowhere to run. Albert gak ada jalan untuk pulang. Berhasil didapatkan oleh EVOS Glory. Mungkin membawa dua fighter ini ya Profesor Kabi. Itu minusnya. Itu minusnya, mobilitas. Mobilitas dan karena dia milih, jadi gampang banget untuk di-ganking. Apalagi untuk tipikal jungler yang punya efek stun. Spear of Alpha Anavel dengan cooldown yang sangat-sangat singkat akan mempermudah dia juga untuk memainkan ultimate-nya di early game. Wah ini cukup menarik, masih menjadi plus minus juga ya tentunya membawakan dua fighter dari Onyx. Tapi first blood tidak akan berarti apapun. Kita harus melihat nih to the late game seperti apakah strategi yang akan dibawakan oleh kedua belah tim. Tapi kalau kayak gini ya udah sama aja. Efektivitas Florin sama seperti di match Giga melawan Rebellion. Mereka nggak bakal kontes untuk turtle-nya kecuali mereka cukup berani. Ketika nantinya Keyboy sudah mendapatkan level yang keempat dan ultimate belum ready untuk digunakan. Oke, ultimate belum ready untuk digunakan. Sedangkan Fluffy mencoba untuk melakukan sedikit distance. Jebakan di belakang sana, Anavel harus tumbang. Gak ada power of retribution. Sedangkan Kairi dengan sangat bebas mendapatkan turtle. Para pasukan dari tim EVOS mereka terzoning out. Bahkan dengan adanya sasaran diri. Membuat EVOS kehilangan dua player plus the power of jungler. Ini benar-benar rudimentar. Melihat posisi dari Sans yang tiba-tiba menjepit dari area atas kiri Profesor KB. Membuat Anavel nggak bisa kemana-mana. Dan ini sulit banget untuk EVOS karena ketika mereka kalah dari segi jumlah, tentunya Onyx akan terus memaksakan team fight dan lagi-lagi Anavel tidak bisa menjadi sandingan dari segi retribution. Wah, Oke. kita harus appreciate thanks to production di belakang, aset yang disukai oleh caster Inggris dan juga caster Indonesia. Iya, setuju. Bahkan memperjelas para penonton-penonton di luar sana dan only Mirko, Profesor. Mirko, the one and only. Mirkers kah? Bukan Mirko, Aku Mirkers. takutnya gitu sih. Aku takutnya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tadi ya, soal win dan lose-nya juga. Alpha yang dibawakan sama Anavel 2 kali win. Dari 2 pick yang dijalankan. Apakah ini akan menjadi win yang ketiga atau jangan-jangan Onyx memang sudah mempersiapkan. Oke, Alphanya sengaja untuk di-pick karena memang power spike-nya itu nggak nyampe untuk late game. Oke, Profesor jangan lupakan apa yang Profesor sudah kasih tahu ke Momochan. Apa tuh? Gak ada 100% di EPL Indonesia. Itu dia. Oke, tapi buat Momochan, gimana untuk SG item yang menurut kamu? Aku merasa dari segi item sebenarnya masih cukup adil ya dari kedua belah tim juga. Tapi tiba-tiba Dream hampir aja dilocatin sama Kair itu. Dan kalau dari segi item aku lebih setuju melihat dari Suns-nya sih. Dia kan udah selesai dengan tough boots. Dia bakal nge-zoning. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia bakal bikin Clock of Destiny biar dia juga lebih sustain dalam tim fight jangka panjangnya nanti. Tapi kalau ngomongin Anavel yang dimana tadi sebenarnya di area late gamenya ini puncaknya nggak dipegang sama Anavel. Dia bikin ke arah War X loh.
Ya, War X untuk early game. Untuk Untuk early. cooldown, mandi true damage tentunya bagi Onyx yang tertangkap dengan Spear of Alpha. Kairi juga melakukan hal Kairi yang juga sama, karena dia akan bermain dengan true damage. Dia bisa mainin ke arah Thunder Belt, dia bisa mainin ke arah Endless Battle. Tapi buat sekarang, karena dominasi yang sempat didapatkan oleh Onyx di turtle yang pertama, mereka kayaknya mau lanjutin deh. Ini dengan Florin, menang turtle pertama udah jadi poin plus banget soalnya. Oke, nampaknya dengan adanya Kairi depan sana dan dia tidak tersentuh sama sekali. Bahkan kalau ngomongin gold lane yang harusnya Albert bisa menahan sosok seorang Nathan dari Branstir bottom lane, malah kebalikannya. Tidak sesuai ekspektasi dan bahkan Brans benar-benar mendominasi penuh dan ini berbahaya untuk Onyx. Walaupun sekarang dia megang sekitar 72% win probability, Yep. ya kan, dari audience prediction, ini belum bisa menentukan kemenangan untuk mereka. Ya, Iya, karena setuju belum sih. belum tentu ada yang bisa engage ke arah Nathannya nanti ketika di late game. Kecuali memang Albert ditugaskan untuk eksekusi ke lini belakang. Cuma kalau dilihat dari build-nya, kayaknya nggak yang bener-bener jadi eksekutor deh di sini. Momochan, eksekusi atau tumbal? Nah, masalahnya itu tergantung setup team fight yang akan dibuka oleh EVOS nantinya. Karena ini udah enak banget sebenarnya dari Brans. Meskipun kita ngelihat 2 turtle yang dikantongin sama Onyx ya Profesor Kabi. Tapi dia dapat platingan gold, dia dapat gold yang cukup banyak juga di area bawah. Karena lagi-lagi kelihatan Onyx udah mulai mendominasi dari segi objektif turtle. So EVOS mereka nggak mau ambil risiko untuk melakukan kontes di turtle yang kedua tadi. Dan lagi-lagi Lutfi yang akan menjadi disabler EXP lane. Karena dia yang selalu pegangin lini belakangnya sehingga Anavel nggak bakal berani untuk zoning ke lini dari Ini objektif. bawah. Oke, tapi nampaknya tim fight akan coba terjadi. Kairi mencoba dream dengan tidak adanya flicker di depan sana dan bahkan Final Flash dikeluarkan sosok seorang Albert. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi nampaknya tidak terlalu berarti. Karena Dreams tumbang di saat waktu detika menuju ke arah turtle selanjutnya ini masih terlalu jauh. Apakah memang EVOS harus bermain secara objektif Profesor KB? Coba untuk mengasih space ke arah Brans, mainin split push. Dan lagi-lagi, create space untuk Brans ini harus dimaksimalkan kah? Oh my god, Suns is coming! Plus dari bilang utama dan lihat langsung diseberang seorang Suns. Jawaban dengan adanya Sandwich Gaming membuat para pasukan dari EVOS mereka bertekuk lutut di arah bottom lane dan nampaknya kemungkinan besar di 50% mereka harus melepaskan kura-kura selanjutnya. Turtle yang kayaknya emang benar-benar harus dilepaskan walaupun bermain objektif dan memberikan space. Tapi gimana caranya kalau Brans yang dimakan Momochan, itu yang bakal susah. Baru aku sebut harus ada space, tapi sepertinya bukan cuma Brans yang dimakan. Oh lihat, Lutfi! Wow. Lutfi! What a flicker from Lutfi, lihat coachingan yang sangat baik. Itu adalah informasi yang didapatkan oleh Anavel, tidak memiliki Spear of Alpha. Memiliki posisi yang cukup baik dari seorang Kairi. Suns ternyata melakukan sedikit distraction dengan adanya entropy yang dia miliki. Dia bisa jump in ke arah belakang, Profesor. Waduh, kangen main Nathan kayaknya ya untuk Suns ya. Ambilnya ke arah entropy Season soalnya. 8? Season 8? Season 8. Oke, sementara kayaknya counter akan coba dilakukan oleh EVOS melihat Albert di depan mata. Oke. Ternyata yang tergeser hanyalah ikan koi di depan mata. Hanya air yang bergenang, Profesor. Oh my god! Cloudgun! Cloudgun! Benar-benar permainan yang luar biasa. Asal Recall membuat Turtle tidak ada perfect untuk tim Onyx. Tidak akan ada perfect turtle untuk Onyx, dicolong turtle terakhirnya Profesor. Oke, lumayan untuk nafas tambahan bagi Brans sehingga late game mungkin bisa jadi terjadi nantinya bagi EVOS Glory karena Dan- itu yang mereka cari. Iya, dan ini yang aku bilang, create space sebanyak mungkin untuk Brans, kasih dia main objektif, bawa ke arah mid to the late game, tapi Lutfi Tapi lihat di belakang sana, Lutfi mencoba untuk memotong para pasukan dari tim EVOS Glory. Kairi mencari siapapun yang bisa dimakan. Spear of Alpha for nothing. Anavel berhasil coba dimakan, tapi lihat Francis coming. Mencoba untuk memberikan sedikit damage. Dan Kairi ternyata harus mundur dan dia respect dengan damage yang diberikan oleh Brans. Walaupun Kairi sudah tapi nampaknya tidak bisa diratakan, Profesor. Iya, karena memang adanya weakness finder yang membuat gerakan dari Rogernya nggak bakal optimal. Objektif ditukarkan begitu saja dan turret mid lane pertama outer yang hilang adalah dari kubu Onyx. wow. Seketika EVOS Glory menyusul 900 gold yang tadinya menjadi kerugian mereka. Iya, Diambil semua. Thanks to Cloudgun. Lihat Cloudgun. dari tadi asal recall-nya benar-benar on point. Headshot semua. ada muasnya ya. Tapi ketika posisi 4 melawan 4, Onyx mereka tidak mau terlalu mengambil resiko. Karena posisi dari Brans pun sedikit sulit untuk digapai oleh pemain Mandarin. Meskipun kita tahu mereka membawakan 2 fighter. Lutfi bisa loncat ke arah belakang. Albert punya final flash yang bisa menggeser posisi dari seorang Brans. Tapi ternyata tidak akan dipaksakan oleh Onyx. Dan saat ini EVOS mereka lagi kembali unggul. Dengan 600 gold di tangan. Meskipun ini masih open ending ya sebenarnya. Tapi untuk Onyx.
Tapi ini dia Momochan. Ini opening yang bagus buat Brands-nya terutama. Iya. Chemistry-nya dari Brans ini dengan Drips dari tim lamanya. Itu. Sampai bahkan di EVOS Glory. Gak bisa bohong. Dan bisa dibilang paham betul apa yang dibutuhkan sama Brans. Butuh di deny rotasi, ya kan? Butuh di cover, Untuk dibuka di-cover. rumputnya. Jadi bener-bener pas Pam Brans ini kembali lagi hadir di EVOS Glory. Dan memang jadi faktor yang kuat untuk kemenangan dari EVOS Glory. Sementara Luti bakal coba untuk membuka map terlebih dahulu. Lord yang pertama sudah mulai muncul. Damage dari Cloudkun. Sepertinya harus udah mulai di-respect sih Profesor KB. Ya lumayan ada Necklace of Durance juga untuk memberikan efek Life Bane. Agar heal up dari Florin gak 100%. Oke, tapi nampaknya Luffy akan coba dimakan di belakang sana. Class of Dios, tapi lama beda juga seorang Alphard. Penalti Sun mencoba untuk mengambil seorang Alphard, tapi lihat belakang sana Luffy harus termakan. Damage yang sangat besar diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS. Tidak bisa dibendung karena free hit dari Arpan dan no Kyrie, no party. No Kyrie, no party dan bahkan EVOS memenangkan teamfight dan pastikan mereka mendapatkan Lord yang pertama, EVOS Glory. Wow, itu teamfight yang rapi dari EVOS. Ketika mereka tahu mereka menang dari segi jumlah 4 melawan 5. Oh, Brans, dapat juga. Buff. Dicolong oleh Brans. Oh my god, team fight dan tidak ada hentinya. Alphard berhasil melakukan 1 point kill. Tapi nampaknya Sas di sana harus mengeluarkan flicker untuk menyelamatkan dirinya. Yang sekarang menjadi sebuah pertanyaan cukup banyak. It's okay, it's okay, it's okay. Harap bersabar teman-teman. Lagi intens soalnya. Harap bersabar ya timin-timin. Harit di Ben sih, Ji. Iya makanya, hirip bersabar ya timin-timin ya. Memang, dan bahkan ini yang kita sudah pertanyakan dan bahkan adalah sebuah pertanyaan dari awal Profesor KB. Mereka sangat kuat, Onyx memang kita tahu. Iya. Kita tahu dengan adanya meta terbaru yang mereka buat. Tapi apakah itu cukup waktunya untuk membuat Brans tersungkur? Sedangkan Iya. early game pressure nggak didapatkan oleh Brans. Setuju, dan Brands ini unggul lumayan jauh loh kalau dibandingkan dengan individu gold dari Onyx. Ini udah unggul sekitar 2000-an. 2000-an dia pegang ya. Pegang 8.000 gold, sementara yang paling tinggi dari kubu Onyx itu ada di Albert dengan 6.600 gold. Jadi ini tentu bakal menjadi pembeda gimana dari pattern farmingnya, dan Anavel Satu-satunya player yang menggunakan Alpha di area jungle dan masih memegang 100% win rate dalam 2 pertandingan yang dimainkan oleh Anavel. dan bisa dipertahankan. Ya, Karena winning conditionnya, anginnya lagi ke arah EVOS Glory. power pick ya. Power pick. Dan menambah full hero juga. Ini bisa dibilang bahkan tim-tim lain yang nanti mungkin bertemu dengan EVOS Glory, mereka harus udah mulai respect sih. Ya, aware mungkin dengan melakukan banning terhadap Alpha seperti yang dilakukan oleh beberapa tim yang ketemu sama EVOS Glory. Jadi hitungannya akan sedikit mahal satu slot banningnya nanti. Oh, hero pasti. Yes. Kelepas tuh hero-hero lain kan. Bener. Wah, tapi Nathan emang bener-bener penguasa late game sih. Tapi ngelihat winning condition buat Onyx ini semakin pudar, Profesor. Iya udah pasti, karena mid gamenya malah dipegang sama EVOS Glory. Yep. Tinggal gimana caranya EVOS Glory meminimalisir kesalahan mereka. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal Roger yang jadi jungler ini, Hah? dia nggak punya battle spell apapun selain Retribution. Jadi dia nggak punya Purify, dia nggak Iya. punya Flicker. Dan kalau kita ngomongin soal late game potential, kalau misalkan dia adu Retribution sama Alpha, badannya berbeda. Karena Alpha ada pure fighter. Yes. Dan dia udah punya item yang sustain banget kalau kita ngomongin soal team fight. Tapi kalau ngomongin the power of retribution di situ dan power of team fight, Ah. gua lebih suka Roger. Kali ini gue berbeda dengan Profesor. Karena gue suka Lycan Punch-nya. Lycan Ada Punch-nya imunnya. itu ya. Lycan Punch imunnya itu karena buat player-player Roger, dia tahu kapan Lycan Punch keluar bersama dengan Harus Retri. dipakai, betul. Jadi biar dikombokan dan kesempatan untuk dapetin objektifnya itu lebih meyakinkan untuk pemain Roger. Betul. Ngomongin objektif play-nya EVOS Glory ini kan gimana caranya kan biar Onyx tuh gak dapetin momentum. Mereka udah dapetin nih untuk setengah mapnya. Mereka dapetin Lordnya juga. Ya walaupun Dreams harus ditumbangkan, minimal untuk next Lordnya mereka jangan sampai kasih space untuk Onyx keluar dari kandang mereka. Tapi kalau untuk winning condition Onyx gimana, Prof? Mungkin beda sih. Ini winning Apa condition nih? Onyx. ini winning conditionnya yang bikin bahagia senyum, Senyum Kyrie. Itu mah winning condition yang nonton. Aduh, pengen lihat senyum Kyrie. Waktu itu pada pengen lihatnya pori-pori. Sekarang senyum. Ada. Beda-beda Kalau kan kita soalnya. pengen lihatnya retrinya ya. Kyrie kapan cepak ya? Hah? Cepak. Kenapa Iya, cepak? potong rambut cepak gitu. Jangan. Pasti Lah, lebih kelihatan. Itu bukannya udah potong rambut ya? Udah. Udah Udah kan? makin pendek ya rambutnya. Iya, iya, yang bagian depannya. Hmm. Soalnya dulu kan kayak nutupin banget kan. Gak bisa kan. Dulu jam- sampai celahnya. kesikut. Kan meta jungler sekarang belah tengah. Dulu sampai kesikut. Pakai sikut nggak tuh? Itu mah Danang. Iya salah ya. Bener Salah. juga.
Tapi ya ngelihat sebenarnya apa nih, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah mohon dibimbing. Diimamin dan dihalalin. Masya Allah, barakallah. Semangat Dede Kairi. Halo Dede Kairi. Bagi THR dong, bagi dong. By the Masya way, Allah, halo assalamualaikum. minal aidin Waalaikumsalam, ya Oji. teman-teman. Buset, adem bener kayak ubin masjid. Ubin Masjid. Iya nah, halo kak. Weh, udah. Kalau cewek aja. Semangat Apa? banget nih di sini nih. Allah. Yang di sini semangat banget nih. Coba, bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiboy semangat Oh, semangat ngana Oh, Gitu. Manado Pride. Nih caranya gini, Kiboy semangat ngana Orang mana tuh? Saya tuh bisa di mana-mana. Oh iya bisa berubah kemana-mana ya? Iya bisa berubah kemana-mana. Tapi kita dari Trio Song mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Betul. Maaf lahir batin teman-teman ya. Iya. Woi. M1 nih bos, ding ding ding. Ting 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 ting. Glory glory, EVOS glory. Iya, luar Ini dari biasa ya. EVOS fam ya. Rame. Untuk EVOS warnanya biru nggak merah. Oh tuh Dandi udah pakai yang collab tuh. Ayo, go. Bagi dong. Dreams, jangan bengong dong. Yuk, tegang bener nih. Dreams ini Lagi dapat momen soalnya. Sama dia juga lah yang bikin Brands itu aman. Nah, gini dong, senyum dong. kan aku Jadi gini. bilang, dia pimpinan pas Pambran. Iya, jadi Benar. gua itu tahu banget gimana di roamingin sama KB atau bukan. Oh, Karena lu gak usah harus ngomong. udah tahu. Dreams tuh tahu apa yang harus gue lakuin supaya Brands aman. Udah. Susah ya Benar, connection benar, ya. benar. Connection dari tim Chemistry, sebelumnya chemistry. juga kan. Yes, benar Iya, banget. Itu dia, poin plusnya juga Nah, tuh. kalau di Black ada mukanya Brands. Waduh, Ini karena mereka udah pegang HP, sambil dicek dulu, sabar ya. sabar. Pokoknya kalau udah megang HP, wow, halo. Halo, Shay. Halo, Shay. Aduh. Ya Allah. Cie. Ya. Boy, Kenapa yang ini? Hey, Kenapa yang ini? Ciluk bang. Ah, itu buat Oji. hey, Itu buat Oji, Ji. hey, ganti kamera. Wah, udah pengen ngomong Jumat berkah jadi begini, gelap bener. Mendung. Mendung. Dari Jumat berkah jadi mendung. Tapi kan mendung belum tentu hujan, Ji. Itu udah mendung lu. Gelap bener. Aduh. Dari cerah, terang, senyum, waduh jadi mendung. Aduh, udah main nih, bentar. Ah. Sabar ya. Udah siap nih. Udah siap Oke, nih, udah siap buat nih, kalian udah siap semua kita akan menuju ke dalam in-game. FPL Arena mana tepuk tangan aja. Let's go. Menuju ke lane up down. Kembali ke dalam medan pertempuran. Panah asmara. Sang macan putih yang masih mendominasi sejauh ini di menit yang ke-11 Profesor KB. Dan sekarang Onyx mereka harus bermain secara defensif. Iya ya, masih ada Lord juga yang harus ditumbangkan secara cepat. Dan ingat, hero range dari Onyx minim banget. Jadi mereka harus memanfaatkan bagaimana final slash dari Albert untuk bisa melakukan outplay. Yes, secara bottom lane kayaknya mereka masih akan cepat untuk melakukan clear Lord. Dia tidak terlalu sulit karena ini adalah Lord yang pertama. Yang harus dikhawatirkan adalah Lord kedua. Kenapa? Kalau mereka sampai menyentuh Lord kedua, tandanya Brands akan lebih kuat lagi. Lebih seram lagi ya. Tapi setuju sih dengan point out yang tadi sempat disebutkan sama Profesor. Kayak terlalu banyak milih di draft yang dibawakan oleh Onyx Profesor KB. Dan Memang. termasuk Roger. Pemilih Masuk itu aja. kadang-kadang blunder. Banyak-banyak pemilih gak dapet apa yang diinginkan. Waduh. Tapi ya, yang pastinya lagi-lagi momentum yang dibutuhkan oleh Onyx kali ini. Oke. 4.400 dipegang sama EVOS loh di match yang ke-12. Ini bahaya banget untuk satu tembakan dari Astral Recall. Semakin late game akan semakin lebih mengerikan dan Twilight Armor siapapun itu harus build agar bisa ngebadanin dari meteor yang akan dilontarkan Cloud Kun. Iya, sebenarnya kalau ngomongin perbedaan level nggak terlalu berbeda jauh ya, Profesor. Hanya perbedaan network aja nih. Yang dimana Brand sekarang lagi mendominasi dengan gol terbanyak Dan kalau sejauh ngomongin ini. damage build ya sebenarnya Suns juga udah punya Holy Crystal. Jadi kalau Oke. kita ngomongin soal permainan langsung ke belakang, flanking, itu bisa dijalankan. Cuma eksekusinya belum kelihatan dari Onyx. Iya, dan dari sisi EVOS pun sebenarnya mereka mencoba untuk membuka Astral Eco, mencoba untuk mencari tahu keberadaan pemain-pemain Onyx, tapi ternyata mereka tidak menemukan siapapun. Oh, dan lihat Brands-nya. Dia udah selesai juga dengan Divine Glaive. Panas. Dia mau bikin Winter atau bahkan Bloodwings, terserah dia. Dia udah mencapai power spike tertingginya untuk di mid game. Iya, dan Tinggal eksekusinya aja untuk Nathan. Kyrie bahkan udah sampai dapetin Endless Battle-nya juga, Profesor. Ya, masalahnya Endless Battle kalau misalnya nggak ke deliver. Beda dua Nah, item itu. soalnya, beda dua item. Gimana? Iya, masalahnya gimana? Sedamage-damage Kyrie sekarang adalah dia butuh delivery damage yang dia miliki ke Nathan. That's it.
Perbandingan networknya jauh banget sih. Karena Ji. kalau kita bicarakan sosok dari seorang Suns ini, Cimo, Iya. kalau Nathannya nggak ngelihat Suns dan Suns bisa mendekat ke arah Brans instant kill. Iya, mungkin sejauh ini Suns yang mungkin bisa meraih ke arah Brans ya, Profesor. Ya, dia punya Holy Crystal juga, soalnya dia ada mungkin poin plus dari Magic Damage. Ingat, yang Brans bisa punya diberikan. entropy juga. Entropinya tapi udah digunakan. Yep. Dan bakal dapat dibuka. Suns. Lutfi kembali lagi. Tebakan di depan sana, lihat Suns mencari ke arah Brans, tebakan hilang begitu saja. No Brans for this time. Hippos Glory membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kyrie, Kyrie, Serigala berbulu landang, triple kill from Wah. Kyrie. Satu momentum dari Onyx memecahkan dominasi yang dipegang oleh EVOS di 14 menit pertama, Profesor. Dan gak ada yang notice kalau seandainya Suns flanking bener-bener dari belakang membawa Last Insanity. Dan Dreamsnya lagi fokus ke depan. Karena Yes. Lutfi yang membuka inisiasi terlebih dahulu. Padahal Lagi-lagi udah XP kita bahas. Disabler. Itu Dan dia. flankernya bener-bener ada di Suns. Dengan damage yang cukup karena dia udah punya Holy Crystal. Damage yang begitu meledak. Karena memang Brans belum selesai dengan Winter Truncheon atau bahkan item Magic Defense. Ya, Tapi- jump back by GoPay ternyata. Itu sebelum terjadi kita udah bahas. Kita udah bahas, Iya, bener. iya, iya. Profesor? Winning condition dari Onyx ya. Karena Evo sudah kita sempat mention juga winning conditionnya. Tapi ini dia faktor terbaru dari aplikasi baru GoPay. Unlock Gold Lane, Albert. Pertama kalinya. Oh my god, Flavi. Gak boleh dia pecah dari fake armornya. Dia butuh untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Dia butuh badan di depan sana. Dan bahkan kita lihat Kyrie, serigala berbulu landak kali ini benar-benar mengerikan. Dan sebenarnya mereka harus benar-benar ngelihat di mana Suns berada. Karena kemungkinan besar Brans udah bisa punya Winter nantinya atau mungkin punya Wind of Nature nantinya. Tapi selama belum ada Wind of Nature, Kyrie masih bisa deliver. Ya, Ya, dan ini malah keadaan berbalik seketika. Padahal winning condition yang tadi udah sempat kita mention adalah gimana caranya Brans tetap hidup. Dan sekarang Purify-nya ready lagi Momochan. Harusnya mereka bakal memaksa team fight di dalam area dari jungle-nya EVOS Glory tapi sendiri. itulah yang didinai sama Onyx. Mereka tahu Bransnya nggak boleh survive. Mereka tahu Bransnya nggak boleh ikut team fight. Mereka incer Bransnya. Targeting yang begitu jelas dari Onyx meskipun mereka harus mengorbankan Albert dan juga Lutfi, Profesor. Wah, winning condition-nya berubah sekarang. EVOS Glory harus bisa mendeny flanking dari Onyx. Pas Iya. Bransnya harus jalan. Harus Entropy lebih ya kuat. sih. Iya, iya, iya. Kalau enggak mereka pastikan mereka tim fight-nya di bebatuan. Dan pakai Final Slash dikeluarkan mencegah Flave. Lihat San. Dan agar telah keluar begitu saja. Sakit banget. Dan bahkan harus mundur ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit. Kyrie kembali. Serigala berbulu landak. Mendominasi terhadap jungle yang dimiliki EVOS Glory. EVOS Glory sekarang yang mereka butuhkan satu, Profesor. Mereka butuh gimana caranya memastikan ketika team fight akan terjadi dimanapun itu berada. Rumput kiri dan kanan udah sterilisasi. Iya, ya. Aku merasa kalau Dreams-nya ini malah nggak bisa jauh-jauh Nggak dari bisa. Brans. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, harus Karena emang nempel. Ruby di sini tugasnya adalah menjadi stopper. Dan stoppernya untuk siapa ya? Tentu untuk Suns di posisi seperti ini ya. Kecuali kalau emang Suns-nya ternyata yang lebih mendapatkan momentum ketika dia menggunakan Last Insanity. Ini kayak udah ngebawa formasi 4-1 nggak sih buat EVOS? Biarin Fluffy-nya yang coba cari informasi. Brans akan terus ditempel oleh Dreams dan juga Novel. Ya, mungkin nungguin immortality-nya cooldown selesai kali ya. Tapi buat sekarang malah mau dicari sama kubu Onyx. Gila, mereka yang mau jemput bola. Tapi masalahnya bolanya belum diberikan dari sisi EVOS. Suns dengan Winter kita udah terlalu banyak lihat Konsil. momentum. Tapi sekarang Oh my god. Untuk ke arah belakang, memasang ke arah Albert. Langsung dihantam oleh seorang Kalkun. Tidak ada Albert, tidak ada Final Slash, tidak ada crowd control. Dan mereka mendapatkan di saat Lord muncul. What a play from EVOS Glory. Iya, masih bisa memberikan balasan, masih bisa untuk memberikan sedikit pressure dengan mencoba untuk mematahkan satu kaki dari Onyx. Ya, memang ini yang dibutuhkan. Ya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan dari EVOS adalah tidak ada Final Slash tiba-tiba. Ya, dan karena kalau misalnya mereka paksakan untuk tim 5 lawan 4, EVOS tentunya tinggal menjaga posisi Brans supaya tidak di-pick up oleh Suns. Oh, lihat Brans tahu. Takut banget itu kalau kena. Udah pasti tumbang sih, Bro. Brans tahu dia bisa all in terhadap seorang Suns. Tapi nampaknya Brans no purify on this time, that Suns is coming!
Dibalikan ke dan dapatkan the power of retribution and Novel save the day. Double kill didapatkan oleh seorang Sans. Tapi nampaknya di belakang sana mereka mencoba untuk menutup jalan para EVOS Glory untuk pulang. Shutdown pun terjadi. No Kairi for this side. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka akan masuk dengan adanya Sans sebagai tombak tertajam dan Albert is coming. Mereka harus respect juga di sana. Again and again, Sans meng-outplay permainan dari Brands. Gila Sans. What a retribution dari Anavel. Ancaman masih terlihat. Tapi Sans, Wah gila sakit banget. Dan dia paksakan Astral Eagle untuk bisa mendeteksi di depan sana. Tapi nampaknya emang permainan kelincahan tangan Sans ini tidak bisa dipungkiri, Profesor. Ya, thanks to Henry Talisman, dia mempermudah juga cooldown-nya, ditambah dengan Lightning Truncheon, makin lengkap juga. Untuk 35% cooldown reduction dari Sans. Oke, wait the Truncheon. Apakah save the day for this time? Tapi nampaknya Sans harus hilang. No Sans for this time. Para pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka sedang mengungguli di arah bottom lane dengan adanya Lot yang ingin memecahkan best turret miliki dari Onyx. Tidak bisa diselamatkan kembali. Satu-satunya yang bisa diselamatkan adalah top turret. Karena misalnya mid turret mereka lepaskan juga. Wah ini porak-poranda dari tim Onyx. Sedangkan mereka gak punya power of marksman. Selain Roger. Iya, tapi itu gila. Kalau sampai Anavel nggak dapetin retri ke arah Lord, mungkin ini udah selesai buat EVOS. Tapi kali ini dipaksa. Oh my god, mereka kehilangan top turret pass. Apart sekarang tuh mau let's have the outer side of the day for this time. Membuat tim EVOS Glory. Best terbuka yang sangat besar. Dan bahkan ini menjadi sebuah kesempatan yang bikin dari tim EVOS Glory untuk mendapatkan kemenangan atas tim Onyx. Mereka reset. Mereka tidak mau terburu-buru karena mereka sadar Sans akan hidup. Wow! Peringkat klasemen bukan berarti mereka tidak bisa menggigit. Tidak ada artinya. FL ada mana tepuk tangannya. Seru sekali permainan kali ini, kita benar-benar dikasih lihat meta baru. Dan bahkan menunjukkan kualitas dari tim masing-masing. Bahkan gak cuma itu, tapi rivalitasnya benar-benar jelas terlihat Profesor Ya Kapik. ini dia, mungkin kalau kita bisa bilang tadi ngomongin MSC, kebetulan ini adalah tahunnya MSC atau seasonnya MSC. Yes. Mereka berdua menjadi perwakilan waktu di ajang MSC tahun lalu. Dan match ini membuktikan kualitas dari kedua tim Onyx dan Yes. EVOS Glory. Dengan draft yang dibawakan dan bahkan alpha dari Anavel yang kali ini masih menjadi salah satu winning moment ketika tadi Lord didapatkan. Ya. Base turret semuanya pecah, Holy Crystal di tangan dari Keyboy karena dia tahu dengan magic damage yang lebih tinggi, heal up-nya juga akan lebih powerful. Iya. Tapi lagi-lagi, apakah akan ketemu jawaban untuk kedua kalinya setelah Sans ditumbangkan tadi di area bottom lane? Menurut aku Sans juga harus mulai respect sih. Karena lagi-lagi backup dari pemain-pemain EVOS ini kan sekarang udah mulai main nempel. 5-0 atau mungkin bisa dibilang formasi 4-1 ini bahkan sama EVOS ini works banget di menit yang 21 bahkan sekarang udah masuk menit 21. Ini- Lord yang ketiga. Ini udah Keempat, late sorry. game sih, ini udah momentumnya EVOS Glory banget soalnya. Iya. Tinggal positioning dari Brands dan gimana Brands tidak terculik terlebih dahulu. Sekarang akan coba untuk melakukan kontes di area Lordnya. Lord yang keempat. Lihat begitu keras, sementara Luffy masih dengan tugas yang sama. Bapak Luffy Yeba. Serasa di rumah nenek gue lihat-lihat duduknya begitu. santai ya, masih percaya nih dengan kekuatan pemain-pemain dari Onyx. Tapi Fluffy mulai sudah dikurangi dari Viraga armornya. Cloud masih memberikan poke damage dari sisi jauh, tapi sepertinya Onyx Dilepasin? apakah akan melepaskan Lord ini? Bahaya loh, Astral Eagle-nya tidak terdeteksi sempat depan di depan sana. Akankah ada Albert tepakan the power of retribution kali ini akan diadu. Kyrie! My God! Take over Lord from Kyrie! Tim fight pun terjadi, saat free hit di belakang sana. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang Brans. Immortality dikeluarkan, double kill! Base. Bahkan base-nya untuk ada Luffy di sana menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Oh my God! Tugas sampai ke Jemur God. Oh my God! Masih mobil? Oh, tapi Sans Ini coba kayak- untuk menahan, tapi kayaknya Aku kira bakal di overextend tapi ternyata mereka reset. Onyx masih dengan 5 man alive. Oh my God, take over. Mereka benar-benar gak kehilangan satu member pun. Dan sekarang mereka coba untuk mengendalikan wave minion dengan Kairi yang bersama dengan Lord di bagian top lane. Astraliko yang terlalu terburu-buru kah? Beneran aku bilang Iya kan? Karena gak kedeteksi yang lainnya. Ya sebelah kirinya masih kosong banyak soalnya. Dan di area bottom lane masih terlalu open untuk teman-teman dari EVOS Glory. Oh my God, Oh. ini cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim EVOS Glory. Keuntungan yang mereka miliki, tapi satu hal yang sangat mereka unggul adalah mereka punya high ground defender yang cukup kuat. 2 high ground defender mereka punya Cloud, mereka juga punya Brans, tapi Brans mau hidup kembali ke Land of Dawn.
Ini dia satu-satunya defensif dan Brass gak boleh tumbang lagi. No full revive on this time. Pada flash keluarkan. Fluffy. Lihat Last Insanity. Sans? Untuk ke arah belakang dengan Sans. Ada yang tertangkap dibalikan kembali ke ada Brass. Kali dia mundur ke arah belakang dan sampai termakan dengan adanya Likat Bounce yang dimiliki dari Kyrie. Wow. Sans bahkan masih hidup. How come? Dan bahkan EVOS pun masih bisa bertahan di gencatan yang dilakukan oleh Onyx. Lord berhasil untuk di take down. Sans hidup. Iya, dia buka Last Insanity, dia langsung mundur. Dan bahkan Onyx begitu disiplin. Dia tahu, mereka tahu udah gak ada Lord, udah bahkan tidak ada super minion yang berjalan masuk. So mereka tidak mau dipaksa teamfight di area base dari EVOS, mereka mundur serentak, reset kembali. Dan classy teamfight yang sangat luar biasa. Jual beli serangan dari kedua tim hewan untuk bertahan hidup. Landak dan Macan ini baru Royal Rumble menurutku pribadi. Mereka teamfight di area yang sangat sempit. Mereka mengeluarkan semua resource skill yang ada. Bener-bener semuanya hanya untuk mengincar kemenangan. Lagi dan lagi winning condition berubah. EVOS Glory yang harus mempertahankan gimana caranya Brans biar tidak disentuh oleh Sans. Karena dari tadi ketika ada Winter Truncheon, ketika ada Last Insanity, Sans selalu targeting ke arah Brans. Bransnya juga nggak ready. Karena Winternya sempat dia tukarkan beberapa kali. Dengan Immortal. Dengan Immortality, Iya. tapi akhirnya sekarang ready kembali. Dan harusnya kita akan melihat teamfight di dua lini nanti. Di bagian top lane, atau jangan-jangan di area mid lane. Menurut aku informasi yang didapetin sama EVOS ini harus informatif sih. Kelihatan satu buah Astral Eco ini penting banget. Untuk mengetahui keberadaan dari pemain-pemain Onyx. Masalahnya mau cari. Terutama Sans. Ini nggak apa-apa deh libur kemarin, tapi ternyata hari pembukanya bener-bener dari match pertama Gila ya. sampai match kedua game pertama pun bener-bener membuat kita ternyata tersadar. Break MPL itu ngebuat kita rindu sekali, Profesor. Ya udah Betul, pasti, setuju, udah setuju. pasti. Dan kalau kalian sadar pun, Onyx kembali mendominasi dari segi network di menit ke-25. Ya tapi 5.000 gold di menit 25 kayak gini nggak Nggak ada bakal artinya. berasa. Nggak ada Nggak bakal artinya. berasa Nggak ada sama artinya. sekali. Tidak akan ada artinya. Tinggal gimana caranya mainin mungkin Immortality, Immortal. Winter Truncheon, Rose Gold, Meteor. Dan Yes. sisanya tinggal berharap kepada Wave Minion karena EVOS Glory punya Wave Minion tersebut. Tapi Coach ya? satu keuntungan yang dimiliki dari EVOS adalah dua base turret mereka. Udah that's it. Jangan sampai dua base turret mereka juga pecah. Iya. Udah 50-50. Malah Onyx yang sekarang harus benar-benar peka dengan mapnya. Onyx cuma punya 45 sekarang. Yes. Sisanya masih ada di EVOS. Karena dua turret itu sangat menentukan lajunya Wave, Profesor. Dengan super minion yang mereka miliki. Dan Brans benar-benar gak mau muncul sama sekali. Dia belajar dari kesalahan. Dia belajar dari kesalahannya tadi. Walaupun dia ada di tengah-tengah team fight, walaupun ada Dreams di sana. Tapi apalah daya, Sans-nya selalu nemuin celah. Dengan menggunakan combo dari Arcane Shard. Oke, tapi akan ada satu hal problem yang saat ini mereka dapatkan Sans informasinya. Itu dia satu hal problem yang mereka dapatkan. Sans Show di arah bottom lane. Informasi yang didapatkan loot piece setengah darah. Terlalu banyak informasi yang menguntungkan EVOS. Dan ingat, ini sangat menguntungkan sekali untuk EVOS untuk mereka menekan atau mencekik sedikit, Profesor. Setidaknya Onyx bakal coba untuk tarik ulu dulu gak sih, Prof? Betul sekali mau bocor, aku setuju banget. Iya. Team fight. Tapi lihat teamfight pun terjadi. Fluffy? Fluffy masih terlalu jauh untuk bisa ditumbangkan dengan immortality yang mereka miliki. Dan beragam banyak di sana support system untuk membalikan kembali keadaan. Tapi dengan adanya mereka mencoba untuk mereset itu semua. Tapi Brans free di arah belakang. Entropy mundur. Gak berhasil didapatkan. Lupi dengan power defensif. Tapi nampaknya Albert mencari di mana Brans berada dan Lotmit tumbang. Di belakang sana para pasukan dari tim EVOS dan Brans. Oh, Brans dari Immortality. Dan One Plus tumbang kembali Sans. Matanya hanya tertuju kepada Brans. Gak ada pandangan dan jangkauan lain. Dan bahkan Flavio udah gak punya immortality. Kasusnya berbeda. Lihat, Calvert bersama dengan Kyrie mencoba untuk menggarus seorang Flavio. Serigala berbulu landak kali ini siap untuk menerjang dengan likan pouch-nya. Dan bahkan kondisi berbalik. Kondisi semuanya langsung dipegang Onyx. How come, Profesor? Thanks to Albert karena dengan Final Slash dia menggunakan flickernya juga. Dia geser Brans dari posisi aman. Entropinya pecah. Oke, Dan tapi sekarang kali ini team EVOS. fight masih bisa dijalankan sama EVOS karena mereka masih punya Anafel untuk adu retribution. Iya, mereka mau coba untuk lawan kontes. Oke, tapi lihat di belakang sana free hit Sans. Langsung tadi ke arah belakang target sama adalah Brand. Lihat Spiro of Alpha. Di arah Anafel? belakang tapi Anafel gak kuat menahan. Dia bisa diberikan oleh seorang Sans. Gila Sans again mendominasi backline dan bahkan shutdown. Ini bencana untuk EVOS Glory. 3 tumbang, 60 detik. Wow. Untuk Brans bisa muncul kembali ke medan perterangan. Ini. Dan bahkan ini menurut aku waktunya Onyx untuk bisa dapetin Lord yang kelima sih, Prof. Endless War.
Ini perangnya nggak berhenti-henti. Itu dia. Dia benar-benar terus satu demi satu dimakan. Team fight juga selalu diciptakan. Brans juga kayaknya nggak boleh untuk keluar dari zona amannya sekarang. Masalahnya Karena ini, 5 lawan 3 posisinya Momochan. ini masalahnya udah menit 28, targeting Onyx semakin jelas terlihat Profesor. Semakin tajam juga dan Mereka bahkan nggak sekarang peduli. iya nggak cuma Suns yang ke belakang, Albertnya pun bisa dengan final slash. Iya. Oke, kali ini lihat di depan sana informasi telah didapatkan Alphard Pak di Flaw. Tapi ternyata tidak ada yang bisa masuk ke dalam Lord. Dan mungkin tadi aku sempat bilang kalau Momochan masih ingat 45 berbanding dengan 55. Yes. Tapi ternyata kalau 11.000. Lord ini dapetin 2 turret, 50-50 Profesor. 50-50 jadinya. Syaratnya berarti Onyx nggak boleh clear wave top lane. Gak boleh. Mereka harus manfaatin super wave minion yang bergerak di bagian mid lane dan juga bottom lane. Yap. Agar mereka bisa menjalankan 3 lane push. Lihat Kairi dengan attack speed yang luar biasa. Dia sudah selesai dengan 6 itemnya juga. Blade of Despair, Rose Gold Meteor, Malefic. Gila Rose Gold. Oh belanja banyak diskon tuh gue lihat. Iya, Rose Goldnya dia ganti Roar. sih. Rose Goldnya barusan dia ganti jadi Iya, Malefic. jadi Malefic ya. Tapi benar-benar sekarang Rose Gold-nya udah diganti. Tandanya lifestyle-nya nggak terlalu tinggi. Betul, Lifesteal. Lifesteal. Oh udah ganti ya? Ya, dengan adanya Endless Battle dan juga War X berharap kepada Spell Fam dan juga true damage yang bisa dibawakan dari War X. Midnya bakal di-cut dan bahkan di area bawah juga dipotong oleh Lutfi. Sekarang Onyx. Keuntungan mereka sisa 2 Wah, ini. 3 lane push ini. Betul. 3 lane push seperti yang Profesor KB bilang tentunya karena mereka benar-benar memegang map control untuk Super Minion berjalan. Sementara EVOS, mereka harus bermain defensif. Posisi dari Brans tidak boleh gampang terpick off. Satu bola Astraliko dibuka. Astraliko telah terbuka. Brans. Untungnya Brans fokus di arah top lane. Lord. Menyelesaikan lot yang dia miliki. Ini tugas dan tanggung jawab yang sangat baik. Brans! Oh. Brans! Say thanks to Brans! King Brans! Pas pump Brans! Wow, kalau Brans gak menyelesaikan dengan sangat cepat, Iya. mungkin kasusnya berbeda Profesor. Beda cerita, aku setuju karena Lord Evil punya power tersendiri dan Suns. Dia bermain-main dengan lini yang berbahaya. Oh, dipaksa fight. Lord P, penalti zone karena backline. Ternyata mereka mencoba untuk mendapatkan satu bat turret. Last sisa tim menuju ke result sesar. Lord P tidak berhasil melakukan apapun. Dan ingat informasi yang telah dapatkan, Suns tidak memiliki flicker. Para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka udah mendapatkan sebuah keuntungan Profesor. Kalau menurut aku ini adalah sebuah keuntungan. Iya ya, karena udah gak ada flicker, gak ada winter juga. Immortal pun pecah di sini posisinya. Oh, Jadi mau nggak mau resource yang dimiliki oleh Suns terbatas banget. Dalam kurun waktu 1 menit ini momentum buat EVOS Glory mendapatkan Lord. Wah, tapi ini match yang sulit banget sih untuk Onyx. Meskipun kita ngelihat ya tarik ulur yang dilakukan. Dan jual beli serangan yang dibawakan oleh Onyx dan juga EVOS sampai masuk ke menit yang ke-30. Ini EVOS masih berdiri dengan tegar loh. gimana gak sulit? Mereka gak punya marksman bro. Iya. Mereka Iya, gak iya, punya iya. marksman. Itu dia plus yang minus ngebuat- 2 fighter. Yes, itu yang membuat mereka struggle. Itu malah jadi pertanyaannya. Onyx mampu loh untuk nahan 30 menit tanpa adanya Marksman. marksman late game. Karena Roger jatuhnya emang bener-bener fighter di area mid game. Bukan marksman pure. Bukan yang mungkin pure sebagai marksman di area late game. Karena momentumnya tadi udah sempat dipatahkan juga. Kalau kita berbicara early game. Brand sempat dapetin momentumnya di Lord yang pertama. Tapi untuk saat ini, Lord selanjutnya kayaknya bakal jadi mahal banget harganya untuk teman-teman dari EVOS ataupun bahkan Onyx. Oke. Lord yang ke-6 sebentar lagi akan muncul. Dan sekarang team fight-nya apakah akan dipaksa? Dan sepertinya EVOS tentu tidak karena mereka menang juga dari Super Minion. Manajemen mereka bagus Management, sih. yes benar. Dan tentunya Satu suara itu. ini akan jadi satu hal yang perlu diwaspadai justru dari Onyx. Oke. Satu hal yang harus diwaspadai oleh Fluffy juga. Iya. Momochan. Jangan Lutfi sampai menurut aku juga sih. seakan-akan ini Suns tuh gak bisa damage ke dia gitu. Jangan sampai. Iya. Apalagi dia bawa Last Insanity juga dan Yap. dia ready juga dengan Blood Wings. Jadi harusnya magic damage-nya udah maksimal banget. Perih. Tinggal gimana caranya manfaatin magic damage ini untuk bermain front to back atau jangan-jangan flanking lagi kayak tadi. Walking damage Sun sih yang masih berasa ya. Karena seorang Fluffy-nya. Yang harus Iya, iya. dibutuhkan Brans adalah satu Profesor. Jungle satu kecil itu gak boleh dimakan. Itu butuh stacknya dia. Buat stack, buat Butuh lifesteal stacknya. juga. Yes, itu lumayan. stacknya yang dia butuhkan di situ. Sekarang kalau Momochan dan Profesor lihat, kenapa aku bilang tadi 45%, sekarang udah bertambah jadi 2,5%. Onyx. Kenapa? Lihat tengahnya. Dia nggak harus effort lagi dorong dong, sisa Iya. di arah bottom lane. Mereka cuma perlu perhatiin bawah. Dan laning bawah. keuntungan EVOS Glory adalah Lordnya di atas, Prof. Iya. Itu keuntungan mereka. Bottom lane-nya bisa didorong secara otomatis Automatically nggak usah mereka mikirin. karena Iya. mereka udah menang dari super wave minionnya juga. Tapi Onyx kembali lagi dengan strategi tarik ulur Lord di menit yang ke-32. Wah. Lord yang begitu keras juga sebenarnya Profesor KB. Iya, ini bakal jadi tarik ulur aja. Tinggal nungguin momentum di area bottom lane. Resetnya juga harus benar-benar presisi. EVOS Glory jangan sampai reset di momentum yang malah merugikan mereka. Oke, dan jangan sampai Cloud pun juga muncul di map.
selain Suns, Cloud pun juga bisa dimakan. Ingat, Cloud pun posisinya dengan adanya flicker, bukan body fight. Ya kan? Dia bisa dikejar, dimakan, ganti sisi, bro. Tinggal Albertnya juga sih. Ini Albert dari tadi dapetin momentum untuk final slash. Kalau dia dapetin belakangnya lagi, lini belakangnya bakal terpecah. Oh my god. Informasi yang sangat valid didapatkan. Di depan sana bahkan dari seorang Brans sudah gak punya entropy kembali. Suns with the touchdown. Set the team for this time. Memberikan kembali kanan dengan last insanity dan bahkan Flavi bersama dengan Suns dengan 2 last insanity. Karena belakang gak ada entropy kembali dan Anavel bahkan fair of Alpha for defensive. Lutfi hanya percaya immortality. Dengan adanya banyak source skill yang keluar dan bahkan para pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka ingin memaksakan keadaan untuk bisa berada tetap di arah pit lane. Permainan yang intens, luar biasa pembuka MPL setelah libur sekali lagi. MPL mau ada tepuk tangannya! Tapi lagi-lagi ya, problem dari Onyx adalah laning bawahnya, Profesor KB. Iya. Itu yang harus benar-benar diwaspadai oleh Onyx. Dan gak ada yang nge-clear cepet juga soalnya kan. Iya, mereka juga jadi nggak nyaman sebenarnya untuk melakukan kontes di area lot kali ini. Lihat udah EVOS, setengah loh. Iya, mereka bisa aja untuk paksain di fight ini, tapi lagi-lagi Fluffy, mau dipaksa? menurut aku Viraga Armornya jangan sampai pecah. Ingat, panas slash telah dikeluarkan oleh seorang Albert. Albert? Untuk ke belakang, I'm Offender telah dikeluarkan oleh seorang Dreams. Albert? Sekali lagi sisi di depan sana, bahkan nama Lutfi masih free. Dengan adanya penalty zone, belum dibuka. Ingat, Albert benar-benar bisa menggoncang gaji para pasukan dari tim EVOS. Cancel. Sans terdeteksi. Cancellation yang sangat baik. Memaksakan kondisi yang telah dibuat oleh tim EVOS Glory dan bahkan Onyx sedang berpikir dengan 2 kali lebih sakit pala karena dia butuh laning. Dia butuh Lord juga terjaga. Wah, tapi benar-benar sebegitu sulit ya Prof ya. Ngebawa 2 fighter tanpa adanya pure marksman. Iya. Ini sulit banget untuk nge-end-nya. Untuk urusan clear wave-nya juga bakal lama banget dan perlu Iya. effort lebih. Gila. Sementara Super Minion akan terus berjalan lihat di area bottom lane-nya. Bahkan lihat bagaimana cara untuk EVOS Glory melakukan Lord ini, take over terhadap Lord-nya. Cukup ditahan terlebih dahulu, reset lagi dilakukan. Karena Onyx-nya belum show up di area map juga. Oh ini pokoknya Onyx tidak akan mengambil langkah yang terlalu over kalau memang EVOS-nya pun lagi-lagi masih melakukan riset demi riset. Gua lebih ke arah nggak fokus tuh kalau udah konsep sama kumisnya. Dia duduknya Gue lagi serius ini. santuy gitu ya. Oke. Oke, tapi kita akan melihat Luffy ketangkap di depan. Oke, tapi nampaknya Flavi udah no Viraga Armor for this time. Saat dari belakang. Brand, Oh, nampaknya Brans memberikan damage yang sangat besar. Tropi karena belakang penalti sana masih found nothing. Let's see. Tumpah dengan sangat insat Suns. Gak bisa dibendung dan pakau itu Trancha. Langsung dari for this time. Hilang Suns. Gak ada Suns kali ini. Nampaknya Brans masih selamat. Tapi nampaknya Dream hanya percaya immortality. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka masih bertahan dengan adanya Dreams yang mereka makan. Tapi Brans gak boleh maju lebih dalam lagi. Brans kalau masuk lebih dalam lagi, ini gak ada yang melindungi dia. Gak ada badan di depan dia. Dan ini momentum buat EVOS Glory karena mereka menang secara jumlah 4 melawan 3. Tapi Iya. badannya gak punya, Prof. Dia gak punya badan, dia It's butuh okay. Dreams. Tapi Fluffy dengan sangat instan, no immortality. gak ada immortality. Gak masalah, mereka punya Anavel, mereka punya Fluffy, mereka bisa eksekusi Lord ini. Oke, Ini momentum untuk mereka, EVOS Glory gak boleh melepaskan momentum ini. kecuali Kairi akan datang untuk melakukan kontes adu retribution dengan Anavel. Apakah itu akan menjadi mission impossible karena buat sekarang kalau Kairi 3 lawan 4 dapetin Lord, Betul. ini bakal jadi miracle buat Onyx. Oke, aku setuju Mission Impossible. Nampaknya ini kita bakal lihat apakah akan berhasil dapatkan. Tapi Albert malah final slash keluar sana. Mereka fokus ke Anavel, instant mereka kill. kehilangan Kyrie. Brans, no Kyrie, no party. Ini bencana. Mereka memaksa tim fight berdiri seorang Keyboy. No Wow. Keyboy, dan Albert one last man standing. Wipe EVOS Glory berhasil mendapatkan game pertama. What a play from EVOS Glory. 37 menit game berjalan. EVOS Glory berhasil untuk mendapatkan kemenangan mereka di minggu yang kelima match pembuka setelah begitu lama tenggelam dalam kekalahan. King Brans, veteran, membuktikan kualitas yang luar biasa, Profesor. Glory mentality. Glory, EVOS Glory. 37 menit 1 detik. Gila. Game yang begitu intens hingga akhirnya Kairi ditumbangkan di tangan Brans. Dengan cepatnya ada entropy dan juga interference yang membuat Kairi tidak mampu untuk bertahan. 2 hit loh, Profesor. 2 hit. Dan itu dia momentum dari Nathan. Semakin lama game berjalan, Nathan akan semakin full senyum. Dan ini dia sosok Brans. Nathan tersebut. Brans dengan
satu serangan saja, 4 melawan 3, jangan sampai dilepasin momentumnya. Dan eksekusi Lord tersebutlah yang menjadi poin manis untuk EVOS bisa memenangkan game yang pertama. Oh my god. Chase Draft Onyx. Coach siap membawakan dual fighter, namun ternyata tidak menggoyahkan. Pemain-pemain dari EVOS Glory Bala mereka membuktikan di game yang pertama EVOS bisa mengambil kemenangan game mereka. Game yang intens, hard game Intens untuk kedua banget sih. tim. Tapi lagi dan lagi EVOS Glory akhirnya menemukan celah mereka setelah 35 menit